Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hati yang dipuji Tuhan. Penting banget kita memiliki hati yang dipuji oleh Tuhan, hati yang sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar dari wanita Narwastu. Karena hati wanita ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pria dan wanita yang hatinya disukai dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita akan belajar dari wanita Narwastu ini. Kita akan lihat sama-sama di kitab Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan. Ini firman yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri memuji hati dan perbuatan wanita Narwastu ini. Tuhan Yesus berkata bahwa di mana saja Injil diberitakan ke seluruh dunia, ke pelosok dunia, ke ujung dunia sekalipun, Injil ini akan terus diberitakan. Oleh karena Tuhan itu menyukai sikap hati dari wanita Narwastu ini dan apa yang dia perbuat sebelum Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Wanita ini telah melakukan sesuatu yang terbaik. Suatu saat Simon si Kusta mengundang Tuhan Yesus di dalam jamuan makan. Simon mau berlaku baik untuk Tuhan Yesus karena dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Di jamuan itu ada para murid yang hadir. Ada juga Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada Marta, ada Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Semua ada di sana. Ketika itu Maria, si wanita Narwastu, telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Dia telah mempersiapkan minyak yang berharga 300 dinar. Kalau dirupiahkan itu kira-kira sekitar 800 juta rupiah. Jadi itu adalah seluruh tabungannya Maria. Dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Minyak itu dia persiapkan untuk acara-acara penting bagi dirinya. Misalnya acara pernikahan atau sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di dalam dirinya. Dia sudah persiapkan yang terbaik. Tetapi dia ambil momen itu, minyak Narwastu itu, dia curahkan di atas kepala Tuhan Yesus. Ketika dia curahkan, terjadi perdebatan di antara murid-muridnya. Mereka tuh tidak senang. Kenapa? Karena minyak Narwastu ini mahal harganya. Murid-murid berkata bahwa minyak ini bisa dipakai, bisa dijual lagi, dipakai uangnya untuk orang-orang miskin. Sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah dengan orang-orang miskin. Tetapi ketika mereka berkata seperti itu, mereka punya motivasi yang lain. Motivasi mereka adalah mereka sebenarnya iri dengan apa yang wanita ini lakukan. Karena wanita ini memberi semua yang ada di hatinya. Ini minyak Narwastu yang mahal harganya. Yang wanita ini lakukan bukannya percik minyak ini pada Tuhan Yesus. Atau dia kasih tetes demi tetes. Bukan. Dia bukan juga menyiramnya dengan pelan-pelan. Dia langsung curahkan firman Tuhan katakan. Itu berarti dia menyerahkan seluruh hatinya bagi Tuhan. Semua yang dia kumpulkan, semua yang terbaik, semua dia berikan. Timbul perdebatan di antara murid-murid kalau ada yang harus wanita ini lakukan, yaitu lebih baik uangnya kan dikasih kepada orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus langsung membela wanita ini.
Karena wanita ini melakukan hal yang tepat. Hal yang tepat karena wanita ini selalu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga dia mengambil waktu yang tepat, momen yang tepat untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau dia lakukan itu setelah Tuhan Yesus bangkit, maka artinya akan berbeda. Dia harus mengurapi di waktu yang tepat. Itulah sebabnya hati dari wanita ini dipuji oleh Tuhan, karena wanita ini mencurahkan totalitas seluruh hatinya bagi Tuhan. Itu artinya seluruh hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita nggak boleh jadi anak Tuhan, putra dan putri yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau mau mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kalau mau baca firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita harus lakukan dengan totalitas. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita jangan setengah-setengah. Demikian juga kalau kita mau memberi bagi Tuhan, waktu kita, uang kita, apapun kita lakukan dengan sepenuh hati, sama seperti wanita ini, tanpa ada alasan apa-apa. Tanpa banyak alasan, kita lakukan semuanya, curahkan semuanya untuk Tuhan. Dan ketika wanita ini lakukan, dia dipuji oleh Tuhan, karena wanita ini melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Wanita ini dipuji juga oleh Tuhan karena dia mengikuti Tuhan dalam suka dan duka, dan imannya tetap kokoh. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, wanita ini yang paling pagi bersama wanita yang lain, mereka ke kuburan Tuhan Yesus. Wanita ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu harus dalam suka dan duka. Iman kita itu harus kokoh. Mengikuti Tuhan sekalipun kita dalam keadaan di bawah, dalam keadaan down, kita ikuti Dia dengan sepenuh hati. Wanita ini lakukan dengan luar biasa. Dan wanita ini juga mengajarkan kepada kita, kalau di dalam hati kita harus memperlakukan Tuhan itu seperti harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang berharga yang ditemukan oleh pedagang yang paling indah. Jual seluruh miliknya, tinggalkan seluruh miliknya, dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan lebih berharga. Wanita ini mengajarkan apa yang dia miliki, dia serahkan kepada Tuhan. Ketika dia berlutut di hadapan Tuhan, sekalipun orang-orang di sekitar dia nggak ada satupun yang setuju. Bahkan Simon si kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, yang menjamu Tuhan Yesus, seharusnya dia berbuat yang paling banyak. Atau Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus, dia seharusnya berbuat yang paling banyak. Ataupun Marta yang sibuk melayani, semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan katakan. Dia tahu apa yang menjadi firman Tuhan, sehingga dia melakukan yang tepat untuk Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi dengan segenap hati. Bila kita mau hati kita itu dipuji oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mempelajari firman-Nya dan kita jadi tahu Tuhan Yesus itu sukanya apa, enggak sukanya apa, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan sukai. Dan di tengah-tengah kita sedang melakukan ini dan itu, banyak orang mulai protes, mulai kasih komentar, sama seperti rasul-rasul yang merupakan saudara seiman dari wanita Narwastu ini. Tapi mereka mulai kasak kusuk. Di sekitar kita pun, kalau kita melakukan yang baik untuk Tuhan, pasti ada pro dan kontra. Saya mau bilang kepada saudara-saudari yang mendengarkan siaran ini, yang saat ini bersama-sama dengan saya, jangan terpengaruh sekalipun orang di sekitar berkomentar buruk, kurang baik, atau hal-hal yang tidak membangun. Banyak orang yang iri ataupun tidak ingin saudara-saudara memberkati orang lain, sehingga iblis bisa memakai mereka untuk menghentikan langkah kita semua di dalam membangun orang lain, di dalam melayani Tuhan. Padahal saya kok percaya bahwa murid-muridnya tidak bermaksud seperti itu. Ketika mereka berkomentar, itu keluar dari macam-macam perasaan nano-nano, perasaan iri hati, perasaan persaingan
merasa bahwa wanita ini melakukan lebih daripada yang mereka lakukan. Kalau dibawa kado ya, wanita ini bawa kado seluruhnya. Hatinya dia, hidupnya dia, itu dia bawa kado kasih ke Tuhan. Sedangkan murid-muridnya dan orang-orang yang lain bawa seadanya, apa adanya. Tetapi wanita ini memberi lebih, sehingga itu menimbulkan rasa yang tidak aman di sekitarnya dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin punya hati yang dipuji oleh Tuhan, maka lakukan benar-benar hanya untuk Tuhan. Mengasihi, menyayangi Tuhan, dan memperlakukan Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Dan mata kita fokus pada Tuhan. Sekalipun sekitar kita bilang yang kita lakukan kurang maksimal, kurang bagus, ini dan itu, berbagai komentar. Tapi kita harus maju terus, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena suatu saat yang akan menilai itu Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan juga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita harus tetap semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, miliki hati yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki hati seperti wanita Narwastu ini. Mari bantu kami Tuhan untuk punya kelembutan hati, punya hati yang benar, supaya kami dapat melayani-Mu, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dari hati kami, waktu kami, diri kami, uang kami, semua yang bisa kami lakukan yang terbaik untuk-Mu. Ajarkan kami untuk melakukannya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang mengikuti siaran ini Tuhan. Jamah hati anak-anak-Mu. Buat kami semua, buat anak-anak-Mu. Buat saudara-saudara di tempat ini Tuhan. Buat mereka semua Tuhan. Menjadi orang-orang yang bangkit di dalam Engkau. Menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dan setia sampai akhir. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terus jaga kesehatan, terus bersemangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.